Shalom, umat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam renungan yang bertema Push, Pray Until Something Happen. Jangan berhenti berdoa sampai dijawab. Kalau saat ini Anda sedang di dalam penjara, namun bukan penjara secara fisik, tetapi dipenjara oleh masalah, pergumulan, sakit penyakit, keuangan, dan penjara lainnya. Anda sudah tidak punya harapan lagi, semua pintu dan jalan keluar tertutup. Jangan menyerah, putus asa. Berdoalah dengan tekun dan Tuhan pasti akan mengirimkan pertolongannya untuk membebaskan Anda dari penjara kesulitan dan masalah hidupmu. Ada istilah yang harus Anda ingat dan terapkan dalam sepanjang hidup Anda, yaitu push, singkatan dari pray until something happen, yang memiliki pengertian jangan berhenti berdoa kalau belum terjadi sesuatu. Dalam Lukas 1 ayat 8, Tuhan Yesus menegaskan agar setiap orang percaya harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Mungkin saat ini Anda merasa jemu untuk berdoa karena seolah-olah doamu tidak pernah dijawab Tuhan. Pada umumnya manusia ingin segala sesuatu instan, maka akan sangat gampang putus asa jika harus menunggu, apalagi untuk menunggu jawaban suatu doa. Bahkan ketika jawaban doa belum datang, mulai bersungut-sungut, mengeluh, bahkan tidak sedikit yang menjadi kecewa, sehingga menjadi ogah-ogahan dalam beribadah. Sebenarnya Tuhan sama sekali tidak mengulur-ulur waktu untuk menjawab doa. Namun kadang Anda harus belajar bersabar untuk memperoleh semua jawaban doa. Karena doa harus sesuai menurut rencananya dan waktunya Tuhan, bukan sesuai kehendak dan waktumu. Hanya ada dua pilihan, Anda bertekun atau Anda menyerah kalah. Kalau Anda menyerah, maka Anda menjadi frustasi, kecewa, terpuruk, bahkan kehilangan harapan dan iman. Maka Anda akan menjadi korban keadaan. Dalam Matius pasal 7 ayat 7, Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa sebagai berikut. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan dapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Melalui ayat ini, Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa berdoa itu harus terus-menerus, atau dengan kata lain, harus bertekun. Rasul Paulus berkata dalam Kolose pasal 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Yang Rasul Paulus maksudkan bertekun dalam doa tidak berarti bahwa berdoa menjadi satu-satunya kegiatan Anda dan meninggalkan pekerjaan lain. Yang dimaksud adalah doa haruslah menjadi gaya hidup, bukan hanya sekedar pelengkap ibadah saja. Saya berdoa agar Anda memilih untuk terus bertekun dalam doa. Memang dalam bertekun ini memerlukan iman, keberanian, serta daya tahan yang kuat terus bergantung sepenuhnya kepada tuntunan Roh Kudus. Orang yang tekun akan bertahan dalam situasi apapun. Meski ia jatuh, dia akan bangun kembali. Ingatlah, iblis tidak akan tinggal diam dan akan melakukan apa saja agar Anda menyerah dan kehilangan harapan di dalam Tuhan. Mari belajar dari Nabi Elia. Ketekunan Nabi Elia dalam berdoa itu tersirat dari pernyataan Alkitab yang mengatakan bahwa setelah 7 kali
Nabi Elia berdoa, barulah tampak ada tanda kecil, yaitu awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 44. Setelah 7 kali berdoa, menunjukkan suatu doa yang dilakukan secara terus-menerus atau tak jemu-jemu. Artinya, doa sampai sesuatu terjadi. Maka ketika melihat ada awan kecil, iman dan pengharapan Elia semakin diteguhkan. Meski secara logika tak mungkin awan sekecil telapak tangan dapat menurunkan hujan. Namun Nabi Elia percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Bahkan yang tidak ada bisa jadi ada. Itulah Tuhan Nabi Elia. Sama seperti Tuhan yang Anda dan saya percaya. Doa yang dinaikkan dengan iman pasti menyentuh hati Tuhan dan menggerakkan tangannya untuk bekerja. Maka dalam sekejap langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 45a. Tuhan sanggup mengubah hal kecil, awan setelapak tangan, menjadi sesuatu yang besar, hujan lebat. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Anda. Tuhan Yesus juga tidak mau bertanya, sudahkah Anda berdoa sampai mendapat jawaban doamu? Tetapi ia berkata, maukah Anda menjadi seorang yang tekun berdoa sampai doamu dijawab? Jika ya, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku percaya ketika namamu disebut, maka sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Sesuatu yang tidak ada, Engkau jadikan ada. Oleh sebab itu, Roh Kudus bantu aku untuk terus tekun berdoa sampai aku melihat mujizat itu nyata dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Amin.